Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis penyusun kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah, semoga menambah derajat tingkatan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hikmah yang ke-13 yang belum kita selesaikan, yaitu menjaga hati dari serangan-serangan yang bisa mengurangi atau mungkin bisa memadamkan hati dari cahaya Allah. Kita tahu manusia itu hatinya, sebab hati di sini hal-hal yang gaib, di mana Allah sebutkan ada lesan batin, ada telinga batin, ada bisu lesan yang sifatnya batin, ada mata yang sifatnya batin. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, orang kafir itu summum bukmun umyun. Apa terjemahnya? Tuli bisu buta. Malah bisu, karena lesannya ini sudah tidak fungsi, sehingga komunikasi lewat ketaatan lesan tidak nyambung. Lewat ketaatan memfungsikan mata batinnya tidak nyambung dengan Allah. Begitupun telinga, untuk mendengarkan petunjuk sudah tidak mampu menangkap suara itu. Makanya orang kafir itu innahum la ta'mal absar, mereka itu bukan buta indrawi lahir, bisa telinga, mata, perasaannya itu tidak buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi yang buta itu hati. Jadi mata hatinya buta. Karena apa? Sudah tertutupi pandangan hidup yang sarwa materi. Kalau sandang, ya bersandang, mewah malah sandangnya, ada rancang pakaiannya, itu ya. Namun hadirin rahimakumullah, pakaian lahir tidak menutup aurah yang sifatnya batin. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walibasut taqwa, busana takwa khair, itu jauh lebih baik dari busana-busana pakaian baju yang sifatnya lahir. Ini hikmah yang ke-13 sudah kita bahas, namun belum tuntas ini. Selanjutnya, am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin seseorang itu beranjak menuju Allah. Kita kan nanti kembali kepada Allah. Proses pengembalian di dunia ini, kalau ada safar yang sifatnya menempuh jarak kilometer atau mungkin ribuan kilometer, tapi ada jarak tempuh, yaitu manusia secara rohani untuk sampai kepada tujuan Allah, masa depan akhirat. Nah, proses ini tidak mungkin beranjak menuju Allah.
Wahwa, sedangkan hati orang tersebut mukabbalun, terpasung, terikat, terbebani bisyahawatihi, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan ya yang melampaui batas. Kalau senang dunia ini dominan orang, dicabut senang Allah. Makanya rezeki itu ya. Ya Allah marzuqni hubbaka. Ya Allah berikan aku rezeki cinta kepada Engkau. Jadi Allah itu punya cinta, dimohon rezeki cinta itu. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika. Dan berikan aku rezeki ya Allah, apapun hal yang kalau saya jalani itu semakin mendekatkan saya kepada Engkau. Ya. Jadi Allah marzuqni hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Dan berikan aku rezeki ya Allah mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Itu rezeki sifatnya apa itu? Sifatnya hati, roh, jiwa. Nah, kalau seneng makhluk Allah, ya seneng kepada Allah, tercabut dari hati seseorang. Itu ya. Makanya kita membangun pola ibadah, ketaatan itu supaya apa? Kita tidak disetir, dikendalikan oleh cinta yang serba materi. Itu ya. Dalam bahasa Rasulullah, hubbuka syai' tu'mi wa tusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu cenderung membutakan, menulikan. Orang kalau cinta dunia ya, tanpa kendali syariat, contoh manusianya siapa? Ya Fir'aun itu ya, semuanya cemepak karena bisa difasilitasi dengan teknologi, namun nilai bobot kemanusiaannya hilang. Jadi kalau muter ya dunia ini ya, dari, oleh, untuk dunia. Padahal perjalanan kita ini ke atas. Ilaihi yas'udu kalimut thayyib. Ya, ilaihi kepada Allah yas'udu. Mana so'ada yas'udu itu naik. Bukan muter ini, dari, oleh, untuk dunia. Itu ya. Nah, ini cenderung apa? Orang bingung di mana dia beranjak, start, itulah finish perjalanannya. Itu ya. Padahal kita ini perjalanannya naik. Ilaihi menuju Allah yas'udu naik. Kalimut thayyib, tutur kata yang dinilai oleh Allah itu baik. Wal amalu sholih, dan kegiatan-kegiatan yang sesuai pembekalan, sesuai dengan standar timbang, standar hitungnya Allah. Ya, yarfa'u, Allah mengangkat. Nah, itu ya. Jadi cinta dunia itu menjadikan kita apa? Tidak pernah beranjak menuju tujuan Allah. Sehingga ketaatannya itu semata apa? Apa yang saya dapat. Nah, kalau kesenangannya dituruti saat berpihak kepada Allah dengan standar Islam, maka dia giat. Kalau dengan ibadah menjalani ketaatan Islam tadi tidak mendapatkan kesenangan, ditinggal, lupa tujuannya. Nah, ini kan butuh ketenangan gitu ya. Maka ruh, jiwa, hati ini harus diisi cinta yang menenangkan, bukan cinta yang meresahkan. Makanya menyalurkan hasrat biologis, senang lawan jenis, senang harta, senang apapun,
itu harus standari syariat. Itu ya, makanya coba istri saja ya. Bahasanya apa? Ya. Wa min ayatihi, di antara tanda kuasa Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kamu min anfusikum, dari unsur-unsur kejiwaan ini, azwaja, pasangan hidup. Itu kontak jiwa apa kontak fisik? Kalau kontak fisik badan binatang melakukan itu ya. Maka azwaj min anfus, hal-hal kejiwaan. Ya, pasangan-pasangan hidup kamu. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kau merasakan ketenangan kepada istri tadi. Itu ya. Lu padahal menyalurkan hasrat biologis, seneng lawan jenis. Padahal hidup kan bukan itu saja kan ya. Seneng sandang, seneng papan. Itu cenderung kepada membutakan hati. Maka seneng itu dikasih muatan apa? Hukum. Apa muatan hukumnya? Dalam menyalurkan hasrat-hasratmu ada standar perintah larangan. Nah, nanti tenang. Nah, dari tenang itu modal bahagia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, dengan kontak menyalurkan hubungan biologis tadi, seneng apapun, ada saluran syariat. Maka proses itu mengarah kepada apa? Bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara kamu itu ada cinta kasih dan sayang. Coba hubungan kelamin saja gitu. Ini lalu bagaimana hubungan lingkungan dengan lingkungan kita? Nah, kalau sudah syahwatnya ini, cinta yang membabi buta ini, kalau sudah mengendalikan yang seharusnya hasrat ini dikendalikan oleh standar syariat, itu maka pasti cintanya itu merusak. Bukan cinta yang menenangkan, tapi cinta yang meresahkan. Bukan saja pelakunya, namun pelakunya membawa korban-korban, orang-orang dekatnya menjadi apa? Sengsara tadi. Itu ya. Makanya dipanggil kalau sudah tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah ada muatan. Ya, seneng dikasih muatan hukum. Karena apa? Menyalurkan seneng ada standar hukumnya. Nah, kalau sudah ada muatan, ya, yang semestinya irji'i ila rabbiki, ayo balik, ini dunia ini, jangan noleh ke sana. Kalau saya menghadap ke timur, barat tidak kelihatan. Kalau saya menghadap ke selatan, utara tidak kelihatan. Nah, bagaimana supaya tidak terikat oleh arah dunia? Arahkan kepada satu, kecondongan kepada Allah. Maka disebut ya, millata Ibrahim Hanifa, jejak laku Ibrahim yang condong. Condong kepada mana? Kalau kanan kiri, depan belakang, ya bingung, muter ini saja. Makanya kebingungan kan? Ya, karena dari oleh dunia, dari oleh untuk. Padahal kita ini dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Itu ya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran semacam itu. Maka dipanggil irji'i ila rabbiki, ayo balik, kembali kepada Tuhan pencipta, pemelihara, pengaturmu, jiwa yang tenang. Radhiya, makna radhiya itu apa?
ya, jiwa yang ridho. Dilarang Allah itu ridho, rela dilarang Allah. Diperintah Allah itu rela saya. Kenapa? Hatinya sudah tunduk. Asalnya berontak. Itu ya. Tapi yang liar ini dijinakkan dengan apa? Syariat itu tadi. Makanya contoh sampelnya unggas. Unggas Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim, wahai Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana kau hidupkan yang mati. Berarti ada hati mati. Itu ya. Awalam tu'min. Ibrahim, apa kau tidak percaya? Bala, saya percaya ya. Walakil liyatma'inna qalbi. Itma'anna itu apa? Hati saya itu tentrem saat yang memerintah engkau. Yang asalnya liar. Supaya hati saya itu tenang kalau yang melarang engkau. Berarti apa? Saat yang melarang sebagai sistem pengendalian, perintah sebagai sistem pengendalian bukan dari Allah, itu menciptakan keresahan-keresahan. Ya. Maka diperintahkan fakhudh arba'atam minat thair. Kamu kepingin bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu, ya, ambillah 4 jenis unggas. Ada yang mengatakan merpati, ya, ayam pejantan, ada ayam merah, ada burung gagak. Ini kan mewakili karakter-karakter manusia ya. Burung merah, apa andalannya? Memamerkan keindahan bulu-bulunya untuk menarik apa? Lawan jenisnya. Masa menungso bersolek ngono tok. Bahaya enggak? Burung merpati ingin tempat tinggal yang nyaman. Burung gagak ada proses hukum sesama komunitas gagak. Ada kontak hukum gagak. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, fasurhunna ilaika, jinakkan. Nah, syariat itu proses menjinakkan jiwa yang cenderung tidak senang kalau yang melarang Allah, tidak rela kalau yang merintah itu Allah tidak senang. Ya, itu memang belum proses penjinaan. Itu ya. Radhiyah, mardhiyah, jiwa yang dikasih seneng Allah, itu ya, Allah ngasih seneng. Nah, kita ini sudah punya potensi disenangi Allah. Apa? Dijadikan hambanya tadi. Setelah jadi hamba dikasih standar ketaatan, kepatuhan, itu Allah seneng. Maka sungguh-sungguhlah merawat. Merawat inilah wewenang kita. Sungguh-sungguh merawat supaya apa? Tidak tercemari oleh sistem pengendalian yang menyebabkan jinak kepada Allah, itu sirna. Makanya dalam surat Al-Ahzab kan itu ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Al-Ahzab ayat 4 itu ya. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu 2 wadah hati di dalam rongga dadanya ini. Siji wadahnya siji. Kalau ini menghadap ke utara, seperti cermin, arahkan ke sana cermin. Katakan ini cermin, diarahkan mana? Tidak kelihatan sih. Sini, tidak kelihatan. Makanya disebut oleh Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Allah itu cermin orang beriman. Kenapa? Menghadap ya. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu kepada sistem yang lurus, condong kepada Allah. Nah itu, makanya namanya ibadah, definisinya apa? Al ibadatu wa taqarrub ilallah. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Supaya tambah dekat. Kalau dekat pengendaliannya cepat merespon.
Itu ya. Kalau jauh, ya tidak merespon, gelombang pengendaliannya jauh. Apa yang menyebabkan jauh itu? Seneng-seneng yang tabiat, bukan seneng yang hidayah. Apa seneng tabiat tuh? Binatang punya seneng kan? Orang kafir punya seneng. Tapi senengnya orang beriman ini, ya, seneng yang dikendalikan oleh radhiya mardhiya, rela, dan yang dikasih jiwa rela. Itu ya. Itu baru nanti beranjak kepada Allah. Kita punya kerinduan masa depan kita mana akhirat. Nanti ada pertemuan dengan pemilik, diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, diundang itu. Dunia ini proses itu. Ibadah-ibadah itu mengarahkan jinak kepada Allah, tujuan akhirat. Itu baru ayem itu. Bukan ayam narkoba. Sekarang kan narkoba. Ono agama narkoba ya ono. Yang penting tenang. Wah, hak sosialnya, hak pribadinya tidak dikasih. Apa tenang itu di tempat-tempat ibadah? Uji cobanya di luar masjid. Itu ya. Uji cobanya di mana? Di luar masjid. Kalau di tempat yang paling keruh kita jernih, berarti benar itu, garansinya sudah kita dapat. Hiruk pikuk yang terjadi itu tidak berpengaruh kepada kestabilan, ketenangan jiwa. Itu ya. Maka pijakannya itu kuat. Nah, itu ya. Jadi tujuannya apa? Beranjak menuju rindunya itu bertambah. Ada hadisnya itu, la rohata li mu'min illa inda liqa'i rabbi. Tidak ada perasaan nyaman, tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya bagi seorang mukmin kecuali saat bersua kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ya Allah, jadikan kami ini dengan ibadah-ibadah itu lepas dari kendali syahwat, senang dunia yang melampaui batas. Ya itu ya. Lanjutannya, am kaifa yatma'u, kemudian bagaimana ada punya harapan kuat ayat hula untuk masuk hadratallahi, zona senengnya Allah. Hadratallah itu ya area eksklusif itu ya. Raja itu kan ono singgasana, ada istananya, ada halaman istana, ada pagar istana. Nah, ini sudah masuk pada sambungan tadi, tidak ada nyatu, dekat. Nyatu dengan Tuhan, tidak. Allah tidak menggunakan bahasa itu, seperti halnya Rasulullah tidak menggunakan bahasa nyatu. Manunggaling kawula lan Gusti, tidak, dekat. Dekatnya wallahu alam. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Sedangkan kami ini jauh lebih dekat kepada engkau hai manusia melebihi apa? Urat leher. Itu ya. Jadi ini diolah data, turun hasrat, ngambil. Itu ya. Loh, kalau jaringannya itu rusak gimana? Dikasih pandangan hidup yang sarwa dunia ini gimana? Rela membunuh orang dekatnya, ya, rela mengorbankan orang-orang dekatnya. Padahal yang namanya pemimpin itu pasang badan, masa kalah dengan semut? Ya, Nabi Sulaiman itu diajari oleh Allah lewat media semut. Ya, saat Nabi Sulaiman dengan tentaranya itu masuk lembah semut, qalatin namlah, ratunya semut mengatakan, udkhulu masakinakum, rakyat saya, masuklah ke tempat-tempatmu, liang-liang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kau terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wa hum la yash'urun, sedangkan dia tidak merasa
kalau di sini ada lokasi rumahnya semut. Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qauliha, ya. Senyum, tidak bisa ditahan, dhahikan, tertawa dia. Ya Allah, kalau semut itu mampu menyelamatkan rakyatnya walaupun dia menjadi tameng, masa saya raja tidak bisa menyelamatkan orang? Itu ya. Nah, itu berarti nyambung. Nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bagaimana? Ya, punya harapan kuat masuk hubungan khusus dengan Allah, wa huwa, sedangkan dia lam yatatahhar, tidak membersihkan diri min janabati ghaflatihi, belum bersuci dari janabat kemaksiatan yang itu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa kepada tujuan Allah, masa depan akhirat itu harus mandi besar, mandi junub itu. Itu hadas junub, tidak cukup dengan mandi. Ya, paham enggak ketika kita sholat itu sebetulnya mandi, mensucikan. Oh no. Coba Rasulullah ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Mandi apa itu? Hati yang tidak pernah menghadap tapi membelakangi Allah. Apa tujuannya? Ya makhluk Allah, dari oleh untuk dunia, dari oleh untuk dunia, bukan dari oleh untuk Allah masa depan akhirat. Itu ya. Jadi janabah itu yang menghalangi seseorang dari hubungan dengan Allah. Sholat, janabah junub kok sholat, mandi dulu. Itu ya. Ini tawaf, sa'i, junub, harus bersuci dulu. Apa itu ruh kan? Ya Allah, bersihkan diriku dengan bilma'i wasalji wal barad, dengan air, salju dan es. Apa itu ruh itu? Rasulullah mengisyarat itu. Nah, maka Allah menurunkan, memberikan sampel perbandingan. Makanya wahyu, ilmu dari langit itu kan diibaratkan air hujan kan. Ya memang air hujan ya gitu, materialnya air hujan. Tapi maksud Allah itu ilmu kehidupan yang itu diturunkan dari yang menciptakan kehidupan, tidak bisa diganti, itu pembekalannya itu. Makanya di dalam surat Ra'd 17, anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit hujan. Fasalat audiyatun biqotariya, dengan air hujan tersebut sungai-sungai mengalirkan dengan deras biqotariya, dengan kapasitas tampungnya. Itu ya, manusia itu punya wadah ya. Nah, wadah ini tadi hati nih. Allah tidak menjadikan dua wadah dalam rongga manusia. Siji tok dikai air. Air itu ilmu dari atas. Yang diturunkan Al-Qur'an, Zabur, Injil, wahyu-wahyu itu diturunkan. Nabi punya daya tampung. Itu ya. Nabi punya daya tampung. Daya tampung Nabi beda dengan di luar nabi-nabi dan rasul. Ya. Fahtamalas sailu zabatar robia, maka air tadi bisa mengalirkan. Ya. Jadi arus tadi itu mengandung apa? Zabatan robia. Jadi busa dengan kotoran-kotoran yang di muka bumi tadi. Bisa terkikis itu jiwa-jiwa kotor, tujuan-tujuan rendah. Itu ya, dengki, iri, hasud, macam-macam. Pemarah. Itu ya. Itu sebetulnya apa? Diumpamakan air wahyu tadi menghempas kotoran-kotoran tadi.
Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufaan. Yang namanya buih tadi ya terhempas, ada bobot ya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Ajaran yang membawa manfaat untuk manusia itu akan tinggal di muka bumi ini. Jadi air itu bisa ditampung oleh bumi, bukan sekedar mengalir menghilangkan kotoran di permukaan, tapi membawa apa? Menumbuhkan biji-bijian, benih. Benih itu manusia. Manusia itu ada benihnya, apa? Hati itu ya. Di sana letaknya seneng, letaknya benci, letaknya rindu, letaknya harapan di sini kan. Ini diarahkan kemana ini? Itu ya, rindu Allah, masa depan akhirat. Ya, ya. Kadzalika wa amma fa ammaz zabadu fayadhabu jufaan. Adapun buih hilang sirna. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Yang membawa manfaat untuk manusia saat dijadikan program hidup, fayamkusu fil ard, akan tetap tinggal di bumi ini. Ya. Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Demikianlah Allah memberikan contoh pembanding antara konsep langit yang benar ya dan batil. Batil itu apa? Yang dikarang-karang, yang diada-adakan. Ideologi-ideologi, pandangan hidup yang diajak kita untuk menjalani kehidupan dengan cara pandang itu merusak kemanusiaan. Bagaimana perang-perang hari ini? Dulu ada ideologi komunis, dijadikan pandangan hidup, saling bunuh sesama manusia. Ada Pol Pot, perang Vietnam Utara, Vietnam Selatan, perang berapa juta tengkorak manusia disusun menjadi bangunan oleh Pol Pot. Itu sistem apa? Pandangan hidup apa? Komunisme. PKI 48. Apa yang terjadi? Berdarah-darah. 6566 berdarah-darah. Kenapa? Itu palsu kok. Yang seharusnya dengan pandangan hidup sing bener, manusia itu saling mencintai, saling menyelamatkan, bukan saling mengancam, mewaspadai. Hari ini terjadi enggak? Saya bertanya, siapa yang mengobarkan api-api peperangan itu? Siapa yang menyulut kemelut dunia ini? Bukan muslim, karena muslim itu punya pandangan hidup yang benar dari Allah. Itu ya. Maka dengan kebenaran Al-Quran ini akan dikikis yang namanya ajaran-ajaran palsu itu. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik. Konsep kebenaran itu dari Allah saja, yang dari Allah tidak bisa. Ya. Fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan merasakan keraguan bahwa yang diturunkan Allah itu tidak benar. Benar itu. Itu ya, benar kan? Ada muslim menjajah. Justru muslim itu membebaskan manusia dari penjajahan. Siapa yang menjajah? Ya orang-orang yang tidak berpijak pada pandangan hidup yang diturunkan, yaitu Islam. Itu ya. Nah, sholat saja harus sadar kan? Sholat sadar kan? Ya, orang itu kesadarannya akan hilang bila disita oleh apa siapa yang dicintai. Surat An-Nisa itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah percaya, kalau sholat itu menghadap Allah, komunikasi dua arah, dialog. La taqrabus sholata, jangan dekat-dekat sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kondisimu mabuk. Mabuk apa? Mabuk seneng dunia ini. Ya, mabuk dunia mendekati Allah. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu memang benar-benar tahu apa yang kau ucapkan. Allahu Akbar. Itu artinya apa? Tidak ada yang menstarai besarnya Allah.
Allahu Akbar itu hanya Allah saja, maksudnya gitu loh. Tapi di luar sholat hati kita kok gak ngono. Lesannya Allahu Akbar tapi hatinya jabatannya yang disenangi itu besar. Itu ya. Yang dibenci itu besar. Seharusnya yang dibenci besar itu apa? Setan. Itu ya. Ini kan sholat yang gerak lah luar. Lu kalau saya menghadap oleh Allah sementara hati saya ini mengu ini kepada apa? Tujuan sesama makhluk tadi. Berarti tidak paham kata-kata itu. Sampai Nabi mengatakan Rasulullah itu, "Idza qumtum ila sholati fa innahu yunaji rabbah." Saat kau berdiri sholat itu dialog langsung. Bagaimana telinganya tidak dengar? Yang di pikirannya ini tidak memahami. Hatinya tidak menyadari. Oh berarti kamu tidak sadar kamu menghadap Allah itu. Komunikasinya tidak nyambung. Makanya sumum bukmun umyun tuli bisu buta. Padahal menghadap Allah itu harus serius. Apa yang diseriusi? Kesadaran kita. Dan manusia tidak ada yang sempurna dalam masalah ini. Makanya Astaghfirullahaladzim 3 kali qaulun. Astaghfirullahaladzim fi'lun, perbuatan geraknya ini. Astaghfirullahaladzim gerak batinnya ini. Allah tahu lah ya. Jadi Allahu Akbar artinya apa? Tidak ada yang menstarai. Allahu Akbar yang unggul saja Allah, hanya Allah saja. Maksudnya gitu ya. Sehingga Allahu Akbar itu wa akbar min kulli syai'in. Dia itu maha dari segalanya. Allahu Akbar la mislu lahu, tidak ada pembanding agungnya Allah, tidak ada. Ini sadar apa enggak? Itu ya. Wala junuban, jangan pula junub. Ya. Iya. Ya. Hatta tahtasilu, sampai kamu mandi. Mandi apa itu tadi Rasulullah? Bil ma'i wasalji wal barod. Siapa yang mensucikan tadi? Allah. Ya. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Abstrak ya, dosa kan abstrak itu. Ya jenis-jenis pembersih ini, bukan pembersih air dunia ini. Itu air gaib. Apa itu? Yang dibawa oleh Al-Qur'an. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, masing-masing ini ya beda-beda tingkatan sholatnya ya, sebanding dengan siapa? Hati orang yang sholat. Hasil sholatnya sama, hasilnya beda-beda. Itu ya, sholatnya sama tapi kualitas sholat itu ditentukan hati pelaku sholat. Itu ya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 20, kullan masing-masing numiddu, kami berikan pemberian haula wa haula, mereka satu kelompok, mereka yang satu kelompok. Itu ya, apa? Orientasi pembersihan jiwa ini masih orientasi pembersihan jasad ini. Min ata'i rabbika, jenis pemberian Allah. Wa makana ata'u rabbika mahdzura, sedangkan pemberian Allah itu sesuatu yang tidak bisa dicegah. Itu ya, makanya tetap sholat walaupun kita tidak sempurna. Gerak sok sempurna, tapi hati apa bisa sempurna? Wong beroba-roba itu. Makanya ada ayat, wala tuzakku anfusakum, kamu jangan mengaku mampu mensucikan jiwa kamu. Balillahu yuzakki mayyasha, tapi Allah yang memberikan jaminan mensucikan jiwa itu. Ya minta diterima saja. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami jalani. Saya yakin ya Allah tidak sempurna sesuai pesanan. Bagaimana manusia mampu memenuhi pesanan Allah? Oh tidak apa-apa, nanti saya yang akan menyempurnakan dari yang cacat, membersihkan dari yang kotor. Itu ya, itu Allah diminta gitu. Itu ya. Nah, pikirannya jernih,
lintasan-lintasan hatinya jernih. Kenapa? Yang masuk saat dialog sholat, masuk gelombang suara dialog Allah tadi. Ini masalah-masalah ruh. Ya. Hadirin rahimakumullah. Baru ada surat Al-Ma'arij. Siapa? Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang menaruh percaya kepada garansi-garansi jaminan Islam, garansi Allah. Itu ya, diantaranya apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa sholat padahal fisiknya tidak sholat. Artinya apa? Sholatnya di bawah saat tidak sholat. Itu kan tidak umumnya ya. Suasanya tidak sholat dibawa ke sholat. Gampangannya gini, di luar masjid dibawa ke masjid. Sebetulnya apa? Perbuatan di masjid itu dibawa ke luar masjid. Itu daimun, itu sudah terpatri sholatnya. Sholatnya bentuk daya pengendalian. Qad aflahal mu'minun. Bahagia orang-orang yang menaruh percaya kepada aku, jaminan-jaminan garansi ibadah di dalam Islam. Ya. Nah, di antaranya itu apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Kita lanjutkan. Ini hikmah yang ke-13 memang agak panjang. Am kaifa yarju, dan bagaimana punya harapan ayyafhama untuk memahami daqaiqal asrori, lembutnya rahasia-rahasia Allah. Wa huwa, sedangkan orang yang punya harapan tadi lam yatub min afawatihi, tidak pernah tobat dari apa? Ketergelinciran hati. Tujuan orientasi yang berganti-ganti, harapan yang silih berganti, bukan harapan Allah, masa depan akhirat, caranya Islam. Ya. Makanya dijak komunikasi tidak paham-paham. Ya. Nah, termasuk yang menyampaikan tidak paham ya. Oh, berarti saya masih punya ya syahwat-syahwat duniawi. Itu ya. Makanya kita kalau ngaji kan mohon harapan kepada Allah semoga memberi kepada kita taufik, hidayah, bimbingan, pemahaman. Kalau salah, terlontar salah, dinetralisir oleh Allah SWT. Ini ya. Karena nanti dituntut kamu menyampaikan ajaran Islam. Saya kan sudah mohon mukadimah itu. Ya. Minta paham kepada Allah, taufik, hidayahnya. Jadi harus ditobati ya kemaksiatan-kemaksiatan. Gimana caranya tobat? Ya dengan taat itu. Coba Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu punya daya ya membersihkan dari kemaksiatan. Itu ya. Sudah Isa ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ibadah-ibadah di dalam Islam itu ya harus dilakukan dengan setenang mungkin, karena itu dialog komunikasi Allah dengan semesta ini. Makanya kita ini umat pilihan, mau dikasih Al-Fatihah ya. Coba zaman Nabi Sulaiman baru bismillah tok ini. Ya. Innahu ulqiya ilayya kitabun karim. Aku diberi surat mulia. Innahu min Sulaiman. Surat itu dikirim Sulaiman. Ya. Bismillah tok ini. Mampu menundukkan Ratu Bilqis. Hatinya Ratu Bilqis baca bismillah dari Nabi Sulaiman, tunduk dia. Apa tafsirnya bismillah? Ya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kau sombong merasa tidak butuh kepadaku, datanglah dalam kondisi menyerah. Coba kita disurati oleh Allah bukan bismillah toh, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu surat rajanya raja kepada kita. Itu raja kepada ratu bismillah tok keder ya. Apakah kita tidak keder?
ketika disurati dengan Al-Quran, setiap saat bisa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus menimbulkan apa? Ya, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah saya. Makanya sholat itu Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi, hamba saya itu loh muji saya. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani rabbi, hamba saya itu memulakan saya. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, oh nyambung saya, hamba saya. Komunikasi nyambung dah itu waktu sholat ya. Contohnya kan sholat, kenapa? Tiap saat ya. Jadi Fatihah itu dibagi hamba dengan Allah ya. Iyyaka na'budu, itu hak saya itu. Wa iyyaka nasta'in, itu hak hamba saya, dan bagi hamba saya apa yang dia minta, dia harapkan kepada aku. Wah, itu tiap saat umatnya Rasulullah ya, Pak Kamaring kan ya, Nabi Sulaiman raja nyurati ratu, lu kita disurati menciptakan semesta raya bukan bismillah tok, lengkap, turunkan lengkap. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Uti itu zahrawatain, aku diberi dua cahaya yang kuat, cahaya itu ya, yang tidak pernah diberikan seorang pun nabi sebelum saya. Apa itu? Fatihatul kitab, pembuka kitab ini Al-Fatihah, wa khawatim suratul Baqarah, wa khawatimu suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal, sampai habis itu ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli Rabbana. Nah, terus sampai habis itu dibaca menjelang tidur ya. Itu mencukupi saat kondisi saya lupa saat tidur, maka dijaga oleh siapa? Cahaya-cahaya kitab suci tadi, saking besarnya itu ya. Saya pikir itu hikmah yang 14 ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya pikir itu. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang kita telah diantarkan menjadi hidayah berupa pengendalian semua hasrat keinginan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.